Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik. Siang Pak Guru. Siang, Iya, Pak. Masih semangat ya. ya, Selalu tetap semangat, Pak. semangat. Ya. Terima kasih Pak. Nah, sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan kegiatan kita pada siang hari ini. Silahkan ketua kelasnya. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Kunto. Sudah menyiapkan doanya. Gimana kabar kalian hari ini? Di hari yang cerah ini, kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, semoga tetap sehat selalu. Terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah sudah mengisi absen di Google Classroom yang sudah Bapak kirim? Sampun, Saya Bapak. sudah Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kita hari ini, kita mereview kemarin dulu. Apa sih penjualan angsuran? Nah, siapa yang tahu yang apa itu disebut dengan penjualan angsuran? Ya, Pak. Mau jawab. Ya, silahkan Mas Imron. Ya, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan atas dasar angsuran selama jangka waktu tertentu. Nominal pembayaran mungkin sama untuk setiap periode atau mungkin berbeda, tergantung pada kontrak angsurannya. Betul sekali, pintar sekali Mas Imran ini. Nah, berhubung materi hari ini berhubungan dengan penjualan, maka saya sampaikan materi hari ini adalah tentang piutang. Ya, materi hari ini adalah tentang piutang. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran inti, saya sharekan media pembelajaran. Ada yang mengerti apa itu piutang? Saya Pak. Iya, silahkan Mbak Ayes. Iya. Ya. Menurut saya piutang merupakan klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi Pak. Iya, betul sekali. Karena ada transaksi penjualan kredit, maka timbullah yang namanya piutang. Jadi piutang itu terjadi bukan hanya karena penjualan tunai ya, tapi secara kredit, maka namanya di kita menjadi piutang. Seperti itu. Bagus Mbak Ayes. Kemudian saya lanjutkan ke materinya ya. Nanti Bapak mempresentasikan PowerPoint. Nanti silahkan dipahami. Sudah tampil ya? Sampun, Bapak. Ya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kegiatan kita pada siang hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah menerapkan pengukuran dan pengukuran piutang. Kemudian melakukan pengukuran dan pengukuran piutang. Dan tujuannya setelah belajar piutang ini nanti, kalian para siswa itu diharapkan dapat menerapkan pengukuran dan pengakuan piutang. Kemudian siswa dapat melakukan pengukuran dan pengakuan piutang. Serta yang paling penting adalah siswa dapat memasukkan transaksi piutang ke dalam kartu pelanggan. Kita masuk ke materi, ada pengertian tadi sudah disampaikan salah satunya yaitu Mbak Ayes tadi. Jadi pengertian piutang itu menurut beberapa ahli, ada piutang menurut Haryono, ada piutang menurut Munawir, ada pendapat lain seperti Basri dan lain sebagainya. Itu mendefinisikan beberapa pengertian piutang, sudah jelas, sangat jelas ya. Kemudian ada yang selanjutnya ada ciri-ciri piutang ya. Ciri-ciri piutang itu ada tanggal jatuh tempo. Yang pertama ada tanggal jatuh tempo. Jadi piutang itu tidak dibeli hari ini, dijual hari ini kemudian bayarin boh kapan, tapi di situ tertera ada tanggal jatuh tempo. Itu namanya salah satu ciri-ciri piutang. Kemudian ada nilai jatuh tempo, ada nilainya. Jadi piutangnya itu 50 juta, kalau misalkan nanti dibayar tanggal berapa itu ada nilainya, nilai dari piutang yang disepakati seperti itu. Kemudian ada bunga yang berlaku. Ada bunga yang berlaku ini maksudnya kalau
Kalau perusahaan atau toko yang membeli barang dagang itu melakukan keterlambatan pembayaran, jadi ada bunga yang berlaku, atau ciri-ciri piutang ini ada tanggal, ada nilai, ada bunga, itu biasanya ada namanya termin. Jadi kalau penjualan kredit itu adanya termin. Jadi piutang itu biasanya kalau di perusahaan dagang adanya namanya termin. Kemudian transaksi yang mempengaruhi piutang. Transaksi apa, Pak? Pertama, di situ dijelaskan ada transaksi penjualan secara kredit, kemudian transaksi retur penjualan, kemudian transaksi penghapusan piutang, terus transaksi penerimaan kas dari piutang. Kemudian setelahnya ada contoh. Nah, kita masuk ke contoh ya. Yang pertama ada saldo piutang toko Pinasti. Nah, kita pakai toko Pinasti, maka kita masukkan. Nah, ini bentuk kartu piutangnya. Nanti kalian juga banyak nanti dapat di sini seperti ini LKPD-nya, nanti silahkan di download. Kartu piutang. Nah, kebetulan ini sudah ada namanya toko Pinasti Mukti sesuai dengan ini soal toko Pinasti Mukti Bandung. Maka cara masukin yang pertama adalah kita masukin dulu saldo. Saldonya tanggal 31 bulan 12 tahun 2013, saldonya 34 juta. Didapat dari mana, Pak? Dari saldo yang sesuai dari contoh soal. Nah, ini saldo piutang toko Pinasti Mukti 34 juta. Nah, data mutasinya, nah ini baru ke transaksinya kita masukkan. Tanggal 3 Januari penerimaan piutang dari toko Pinasti Mukti sebesar 14 juta. Bukti penerimaan kas BKM nomor 101. Maka masuk ke transaksinya adalah tanggal 3 bulan 1 tahun 2014. Penerimaan piutang Bekem ya, BKM nomor 101 34 saldonya di debit, piutang saldonya di debit, kemudian dikurangi dengan penerimaan karena dibayar maka saldo piutangnya berkurang, 34 min 14 tinggal 20. Nah, ini selanjutnya transaksi selanjutnya tanggal 4 penjualan kredit kepada toko Pinasti Mukti. Nah, penjualan kredit berarti tadi mutasinya apa? Menambah di debit. Iya. Tanggal 4 bulan 1 2014 penjualan kreditnya bertambah 16.850. Jadi debit dengan debit ditambahkan jadi 36.850.000. Ada lagi yang mau bertanya? Hanya Bapak ingin bertanya. Ya, silakan ini Mbak, siapa lagi ini Mbak? Saya Mbak Mbak Eka, ya, silakan. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sudah menyebutkan tentang termin ya Pak ya, termin. Ya. Apa itu termin ya Pak ya? Saya kok masih bingung dengan termin. Terima kasih. Ya, termin. Saya jelasin aja ya termin karena belum saya jelaskan tadi. Nah, makanya saya jelaskan sekarang. Termin adalah syarat pembayaran. Jadi termin itu ketika penjualan kredit itu biasanya ada termin. Termin itu ditulis dengan biasanya itu kalau di perusahaan dagang atau perusahaan jasa itu ada 2/10 N/30,1%. Nah, seperti itu misalkan contohnya. Itu namanya termin atau syarat pembayaran. Setelah ini nggak ada yang bertanya lagi ya? Cukup ya? Sudah cukup Bapak, udah jelas. Kemudian anak-anak yang sudah hadir di sini tetap semangat walaupun keadaannya garing, sinyalnya dandut-dandut. Saya tahu di tempat kalian semuanya sinyalnya dandut-dandut ya. Tapi ya nggak apa-apa. Bapak juga sinyalnya dandut-dandut, nggak pasti. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, jangan banyak keluar main karena musimnya seperti ini. Tetap di rumah, jaga kesehatannya masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf karena kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Meet siang hari ini. Sekian dari Bapak. Kalau ada salah-salah kata Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu minggu depan. Moga-moga dalam keadaan yang sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.